Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Juru Bicara, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita akan lanjutkan mengenai adanya sebaran hoaks yang mungkin saja akan terjadi dalam pemilu 2024 ini. Pak Dirjen, Bawaslu ini mengeluarkan statement bahwa memprediksi puncak hoaks pemilu 2024 ini akan terjadi di bulan Februari 2024 atau saat menjelang tahap pemungutan suara. Lantas langkah antisipasi apa yang dapat diberikan oleh Kemenkominfo, Pak Dirjen? Ya, jadi kalau menurut saya ya berkaca pada pemilu 2019 itu puncak hoaks terjadi 1 bulan sebelum pemilu. Jadi di 2019 puncak hoaks itu terjadi pada Maret 2019. Pemilunya itu April. Ya, jadi ada 377 disinformasi atau hoaks politik pada Maret 2019. Lalu pada April 2019 itu turun menjadi 200 sekian, ya, 200 sekian hoaks begitu. Jadi puncaknya itu justru pada 1 bulan sebelum kampanye, pada bulan sebelum kampanye. Jadi kalau sekarang di pemilu 2024 itu menurut saya ya, prediksi saya hoaxnya itu memuncak pada Januari 2019. Ya karena pemilu itu kan bulan Februari tanggal 14. Nah setelah tanggal 14 itu akan terjadi penurunan. Ya akan terjadi penurunan karena orang untuk apa lagi nyebarkan hoax, toh pemilunya sudah berlangsung begitu. Nah, antisipasinya seperti apa? Antisipasinya ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah melalui literasi digital. Ya, dalam literasi digital itu ya kita ajaklah masyarakat untuk tidak percaya hoax, untuk tidak membuat hoax, untuk tidak menyebarkan hoax, istilahnya saring sebelum sharing kan begitu. Nah, itu literasi digital kita gencarkan menjelang pemilu 2024 ini. Yang kedua, kita melakukan pemantauan ruang media sosial. Ya, Kominfo punya 3 mekanisme, ya ada dengan AIS, dengan Artificial Intelligence bernama Automatic Identification System atau AIS. Nah, ini mesin crawling yang akan bekerja 24 jam mencari dan menjaring hoax politik dan kemudian diidentifikasi. Kemudian ada patroli cyber atau cyber patrol terdiri dari 3 tim yang bekerja 24 jam juga memantau secara analog ya, secara fisik ruang digital, memelototi ruang digital ya, kemudian juga berdasarkan laporan masyarakat. Nah, ini kita lakukan. Dan yang ketiga, kita melakukan langkah yang sifatnya represif ya, dan ini harus bekerja sama dengan lembaga lain, dengan Bawaslu. Ya, Bawaslu itu kan salah satu komponen dari Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Gakumdu itu penegakan hukum terpadu untuk pemilu. Ya, kita juga bekerja sama dengan Polri, kita bekerja sama dengan BSSN, ya kita bekerja sama dengan KPU begitu, ya dan juga dengan Kejaksaan. Karena Gakumdu itu terdiri dari 3 lembaga, yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Nah, sehingga kerjasama kita harus erat dengan mereka. Jadi kalau misalnya saja ya ada kebutuhan dari Gakumdu untuk barang bukti hoax di media sosial, kita bisa memberikan, kita bisa membantu begitu ya. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan 3 langkah ini, maka hoax di tahun politik tahun 2023 akhir maupun di awal 2024 bisa kita kurangi. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya adalah edukasi. Karena edukasi ini adalah mencegah hoax bertaburan di media sosial. Nah, biasanya kalau hoax itu sudah ada di media sosial, kita sulit melakukan kontranarasi karena orang sudah terlanjur percaya dengan hoax yang sudah tayang itu. Karena itu langkah terbaik adalah dengan melakukan pencegahan. Disinilah pentingnya kontribusi atau peran serta masyarakat ya, untuk ya bersama-sama pemerintah untuk mencegah hoax tertayang di media sosial. Kira-kira begitu, Bilkis. Baik, peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memberantas hoax pemilu 2024. Lantas jika masyarakat nantinya menemukan indikasi berita tersebut adalah hoax, begitu Pak Dirjen, kiranya kemana masyarakat ini bisa mengadukan konten tersebut? Ya, jadi kita punya alamat namanya aduankonten.id. Jadi kalau masyarakat menemukan
aduan konten menemukan hoax, segera saja laporkan ke aduankonten.id. Akan sangat baik kalau juga dikirimkan kepada kita, misalnya apakah linknya dari konten negatif itu atau dari hoax itu, supaya nanti bisa kita pelajari, kita identifikasi. Nah, karena identifikasi ini menjadi penting, jadi tidak semua laporan akan kita penuhi take down, misalnya begitu, kita lakukan take down, tapi kita harus minta pendapat dulu ya. Kalau pemilu kita akan meminta pendapat Bawaslu, apakah betul ini black campaign atau hoax atau disinformation, atau ini negatif campaign, karena negatif campaign masih dibolehkan di dalam peraturan di pemilu kita begitu. Kalau misalnya ada laporan, misalnya contoh ya, terkait ada laporan tentang oh ini ada konten berbau radikalisme atau terorisme, maka kita harus bertanya dulu kepada BNPT sebagai lembaga yang berwenang mendefinisikan suatu tayangan itu radikalisme, terorisme, atau sebetulnya tayangan biasa, belum pada tahap radikalisme dan terorisme ya. Karena itu setiap masukan, setiap pengaduan di aduan konten di ide ini harus kami bahas dulu. Tidak bisa langsung serta-merta kita lakukan take down terhadap konten tersebut. Kita harus berdiskusi, meminta pendapat lembaga-lembaga berwenang yang dalam pemilu adalah Bawaslu. Baik, adanya identifikasi, kemudian peninjauan, dan akhirnya penindakan kepada pihak yang memang terlibat begitu ya Pak Dirjen. Terakhir Pak Dirjen, memang ini kan Kominfo ini melakukan tahap pencegahan dengan memberikan literasi digital dan juga pengawasan yang ada di dunia digital begitu. Lantas bagaimana mekanisme pengawasan untuk di ruang digital privat begitu Pak, untuk di aplikasi seperti private WhatsApp begitu Pak, bagaimana pengawasan yang dilakukan? Ya, untuk aplikasi yang sifatnya privat seperti WhatsApp Group atau Telegram atau MiChat ya, dan aplikasi privat lainnya, tentu yang kita butuhkan adalah laporan masyarakat. Ya, laporan masyarakat, karena Kominfo tidak bisa masuk ke dalam ranah aplikasi privat. Jadi yang diperlukan adalah laporan masyarakat atau aduan masyarakat ke aduankonten.id tadi. Lalu kemudian kita akan menelusuri sumbernya. Satu itu ya. Yang kedua tentu saja adalah kekritisan masyarakat tadi. Ya, bila menerima informasi yang kebenarannya kita ragukan, tentu kita harus melakukan check and recheck. Biasanya kemana? Ke media mainstream. Kita harus cek, ada tidak sih berita itu di media mainstream. Kalau tidak ada di media mainstream, maka kita harus curigai bahwa itu adalah hoax. Dengan demikian kita mungkin tidak ikut menyebarkannya. Itu saja sudah bagus, kita tidak ikut menyebarkannya begitu ya. Ya, kita bahkan bagus juga kalau kita delete saja dari aplikasi yang privat yang kita ikuti tadi itu. Saya kira dua langkah itu yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah Kominfo menerima laporan dari masyarakat karena kita tidak bisa masuk ke aplikasi yang sifatnya privat. Yang kedua adalah kekritisan masyarakat yang bisa mengurangi beredarnya hoax ataupun disinformation di aplikasi yang bersifat privat maupun publik begitu. Baik, bagaimana dalam hal ini masyarakat berpartisipasi aktif untuk dapat memerangi hoax dalam pemilu 2024. Pak Dirjen, boleh himbauan kepada masyarakat dalam menjaga ruang digital ini agar tetap kondusif seperti apa Pak? Ya, saya kira yang pertama dalam kaitannya dengan pemilu, kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 Februari 2024. Yang kedua, mari kita tolak politik uang, kita tolak serangan fajar, ya, karena kita menginginkan pemilu yang demokratis, pemilu yang partisipatif. Ya, kalau kita memilih berdasarkan politik uang, maka itu namanya pemilu yang berdasarkan mobilisasi. Yang ketiga, mari kita bangun sama-sama sikap anti-hoax. Ya, karena dengan sikap anti-hoax itu akan terkurangi peredaran hoax politik di media sosial. Yang keempat, tentu saja dalam konteks kaitannya dengan yang nomor 3 tadi, kita mengimbau masyarakat untuk mencari informasi yang benar, yang akurat. Karena hanya dengan informasi yang akurat kita bisa mengambil keputusan secara benar. Kita bisa
memutuskan kandidat mana yang kita pilih secara benar kalau informasi tentang kandidat, tentang partai politik adalah informasi yang akurat. Karena itu penting juga dalam hal ini kita mengimbau peserta pemilu untuk menyampaikan informasi yang benar tentang diri mereka kepada masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar. Sebab ya informasi yang benar adalah hak asasi manusia, adalah hak asasi rakyat untuk mendapatkannya. Baik, mari kita bangun sikap anti-hoax untuk berhenti menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya dan lebih cermat lagi untuk dapat menerima informasi yang kita dapatkan terkait dengan pemilu 2024. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam hari ini. Selamat malam Pak Dirjen, salam sehat selalu. Selamat malam, salam sehat. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia yang membahas mengenai ruang demokrasi di ruang digital dan frekuensi publik. Juru bicara akan tayang setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Bilqis Sapila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.